Sehingga apa? Sehingga bahasa rahmat itu bukan hanya ditujukan atau mungkin diidentikan dengan mereka-mereka yang seolah-olah mereka ini berlimpah ruah hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Adin, yang kami hormati ketua dan pengurus dari Yosua Mulyo Mengaji, dan para jamaah tamu undangan rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan juga berkat rahmat dan hidayahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehingga kita masih bisa istiqomah, masih selalu diberikan hati yang istiqomah untuk bersama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomitmen dengan satu bentuk kesepakatan, yaitu Yosua Mulyo Mengaji, yang mana dalam hal ini adalah kita bersama-sama ngaji bareng, mengkaji ayat demi ayat dan untayan nasihat, yaitu dari nasihat kehidupan di hadis Rasulullah SAW dan para alim ulama yang lainnya. Mudah-mudahan ini semuanya akan mengantarkan kita kepada keridhaan, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh ketua kita, bahwa insya Allah kalaupun mungkin hanya di setiap pekan kelima, atau misalkan nanti mau dibahas lagi di pekan-pekan yang akan datang yang selainnya, kita akan membahas tentang tema orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami bahwa semua manusia, terutama adalah terkhusus di dalam kamus orang-orang yang beriman, pasti sangat berharap sekali terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya baik kepada pribadi ataupun mungkin kepada siapapun mereka, khususnya tadi orang-orang beriman, pasti mereka semuanya mengharapkan hidupnya ingin dirahmati, ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian tentunya baik dia ini miskin atau mungkin kaya, kemudian entah suku apapun dia, ketika dia muslim dan dia adalah orang beriman, pasti semuanya akan sangat-sangat berharap sekali tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, dari ini semuanya ada pertanyaan, kira-kira yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang seperti apa? Dan apa makna dari rahmat tersebut sehingga diperebutkan? Maka dalam hal ini para jamaah sekalian, karena memang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak gratis, artinya banyak sekali mereka-mereka yang selalu berlomba, bersiap siaga. Untuk apa? Untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi, sehingga kita pun ketika meraihnya tidak dengan bersantai-santai.
Maka di dalam kitab ini ada beberapa hal yang mereka-mereka yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jauh untuk melangkah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu rahmat itu apa. Kemudian juga urgensi atau pentingnya kita mengkaji tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang selalu menurunkan rahmatnya yang luas kepada hamba-hambanya, yang sehingga kita semuanya memantaskan diri untuk bisa meraihnya. Dan juga di dalam rangka meraihnya dengan sebuah kesungguhan. Salah satunya adalah komitmen kita di dalam hidup berjamaah, menghidupkan majelis ilmu. Ya ini tadi adalah dengan kita bersama-sama komitmen di dalam komunitas yang sudah kita bentuk, kita bangun, kita kuatkan ya bersama-sama di dalam Yosomulyo mengaji ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada definisi dari para ulama atau penjelasan dari para ulama yang cukup gamblang, baik dari pengertian, penjelasan, kemudian ulasan-ulasan di dalam Al-Quran maupun keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan apa yang dimaksud dengan rahmat dan bagaimana tentang kedudukan rahmat tersebut yang tentunya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata rahmat terdiri dari 3 huruf. Ro, ha, dengan mim. Uniknya di dalam bahasa Arab, para jamaah sekalian, bahwa di dalam bahasa Arab itu dari 1 huruf saja sudah bisa memberikan makna. Itu luar biasanya seperti itu. Jadi tidak akan pernah dijumpai di dalam gramatikal bahasa yang lain, kecuali adalah di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, kalau one ya one ya 1. Kecuali tambah one heart berarti Honda, kan gitu. Beda lagi, bukan promosi ya. Karena mobil saya Toyota, motornya yang Honda ya. Tapi di dalam bahasa Arab dari 1 huruf saja bisa menjadi makna. Maka ketika digabungkan ro, ha, dan mim, kata Imam Ibnul Faris di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Mu'jam Maqayisil Lughah itu sebuah kamus yang mana di sini akan menjelaskan dari huruf-huruf itu saja kalau dalam bahasa Arab itu akan bermakna. Maka setiap yang ada huruf ro, ha, dan mim maka identik dengan kasih sayang, kelembutan. Itulah rahmat. Itulah dari huruf ro, ha, dan mim ya, dari bahasa rahmat tadi terbangun dari 3 huruf ini. Ro, ha, dan mim tadi. Maka kata beliau itu setiap yang ada huruf bisa jadi nanti namanya rohiman, ya itu berarti orangnya lemah lembut. Kalau ada misalkan yang namanya rohim tapi perangainya kasar, wah berarti dia belajarnya sama preman. Karena sebenarnya tabiatnya lembut. Dan itu tidak menyalahi. Karena apa? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana kata Muhammad yang banyak sekali pujian-pujian yang didapatkan. Itu Muhammad, orang yang sangat banyak pujiannya. Kan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa kasih sayang kepada para hamba-hambanya. Sedangkan menurut Al-Asfihani di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, kata rahmat berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Bahkan ada bahasa menuntut. Jadi orang yang memiliki rahmah, memiliki kasih sayang, maka seolah-olah dia ini dituntut untuk memberikan totalitas kasih sayangnya kepada orang yang dia sayangi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya itu betul-betul totalitas. Ya bayangkan kalau tidak totalitas, mungkin kita sekarang ini bisa jadi sudah stroke semua. Padahal kita ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan mungkin tidak sepi dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan, berikut juga dengan dosa-dosa dan maksiat. Akan tetapi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, diluangkan waktunya untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang diridhoinya, ke jalan yang benar. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan kasih sayangnya yang luas kepada hamba-hambanya dan serius ketika memberikan kasih sayang. Tidak sebagaimana mungkin keterbatasan kasih sayang yang diberikan makhluk kepada makhluk yang lainnya.
Bahkan mungkin bisa dikatakan seperti meskipun ibu kepada anaknya, terkadang ada batasnya ketika mungkin anaknya membuat jengkel, membuat marah, membuat si ibu ini naik pitam atau mungkin amarah sehingga mungkin terlontar kata-kata yang kasar, terkadang seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak. Dan ini konsep tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu berlaku baik bagi mereka-mereka yang makhluk hidup maupun yang benda mati, kemudian termasuk di dalamnya adalah mukmin maupun kafir. Akan tetapi tidak kemudian kita lantas langsung kita simpulkan, oh berarti orang kafir juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang beriman. Artinya bukan seperti itu, bukan kemudian disamaratakan, itu tidak. Akan tetapi ada nanti pembagian-pembagian yang dikhususkan oleh para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kata rahmat lebih uniknya adalah selalu disandingkan dengan lafzul jalalah. Kata rahmat itu sendiri selalu disandingkan, dikaitkan dengan lafaz Allah. Hal ini disebabkan karena rahmat Allah itu sangat luas kepada seluruh makhluknya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang paling cinta, orang yang paling sayang, kita melihat misalkan ada orang tua itu memanjakan anaknya, wah berlebihan luar biasa. Itu juga belum mampu menyaingi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada para makhluknya. Itu kita membandingkan kepada orang mungkin yang sangat heran sekali, kok orang tua ini kok terlalu memanjakan anaknya misalkan. Kok saking sayang banget, seolah-olah kan penilaiannya seperti itu. Padahal memanjakan kepada sesuatu yang ternyata mungkin kurang bermanfaat itu malah sebuah kesalahan. Akan tetapi logika manusia sederhananya mereka berpikir yang seperti itu misalkan adalah sebuah kasih sayang, seolah-olah demikian. Padahal tidak. Nah, apalagi kalau mau menandingi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudana ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fas'altubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meraih dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan harapan terbesar bagi orang-orang beriman. Seolah mungkin ada sebuah konsep kehidupan yang mereka miliki, nggak apa-apalah kalau saya nggak kaya juga, tidak apa-apa saya tidak memiliki kecukupan harta, yang penting saya tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep mukmin, mukmin yang jujur ya. Bukan kemudian melihat tetangganya kaya, dia malah stres sendiri. Karena apa? Dirinya tidak kaya. Misalkan demikian, ini dalam hal harta. Atau mungkin dalam hal kecerdasan misalkan. Ada saudaranya sangat cerdas sekali, bahkan jenius mungkin. Akan tetapi karena dia ingin iri, kemudian tidak mau mengakui kecerdasan dari saudaranya. Sehingga bagaimana caranya? Dirinya ingin mendapatkan kecerdasan tersebut, tapi dengan cara yang kasar, atau mungkin dengan bukan cara yang dibenarkan di dalam syariat, misalkan seperti itu. Beda dengan orang-orang beriman. Konsep mereka bahwa kata Nabi SAW, ajaban lil amril mu'min, sangat takjub sekali, mengagumkan sekali urusan-urusan orang beriman itu. Karena apa? Ketika dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, pasti dia akan lebih bersyukur, akan lebih berterima kasih. Karunia di sini bukan hanya hal harta, para jamaah sekalian. Karunia di sini juga bukan kemudian karena istrinya yang paling cantik, itu juga ya relatif ya. Kemudian juga karunia di sini juga bukan ketika dia mendapatkan
gaji yang lebih banyak, atau mungkin pekerjaan yang lebih layak daripada tetangga kanan kirinya, atau mungkin bisa dikatakan orang-orang di sekelilingnya, di dekatnya. Bisa jadi karunia tersebut adalah istiqomah di atas hidayah. Satu keluarga menjadi ahli tauhid yang kuat tauhidnya, misalkan seperti itu. Ini bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah istiqomah ngaji, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mohon maaf pekerjaan serabutan. Mungkin bisa dikatakan kita ini tidak tetap pekerjaannya. Kadang hari Senin ikut buruh, kalau misalkan di sini sudah mulai tanam ikut buruh garit sawah gitu ya. Kalau sudah selesai tanam ya bisa jadi mungkin yang mau ngerabuk adalah yang punyanya, sehingga kita mungkin cari yang lain, ikut buruh koret. Misalkan kalau masih ada ladang di sini ya. Kalau tempat kami di sana masih ada, kalau di Nugarjo itu ladang masih terbentang luas. Meskipun sudah banyak bangunan-bangunan juga sekarang ya. Ataupun apa misalkan, atau misalkan hanya nguli di pasar, itu juga hanya sesaat. Akan tetapi kita bisa istiqomah ngaji, kemudian sholat tidak pernah tinggal, terlebih bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga bahasa rahmat itu bukan hanya ditujukan atau mungkin diidentikan dengan mereka-mereka yang seolah-olah mereka ini berlimpah ruah hartanya, atau bisa dikatakan sukses secara dunianya, misalkan seperti itu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada poin yang perlu kita pahami yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nanti juga akan kita bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran. Kata Nabi, la yudkhilu ahadan minkum al-jannata. Tidak ada satupun yang akan dimasukkan ke dalam surga di salah seorang di antara kalian, amaluhu, yaitu dengan amalnya, ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada satupun yang mampu diselamatkan dari jilatan api neraka. Wala ana, dan bahkan Nabi menghibur orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk adalah yang meriwayatkan dari jalur ini, dari jalur Jabir bin Abdullah. Wala ana, termasuk saya bukan. Saya juga tidak, kata Nabi seperti itu. Illa, maka kemudian ada adatul istisna, kecuali birahmatin minallah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, yang yaitu zat yang maha luas rahmatnya, kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan kepada orang-orang sekelilingnya, tentunya para sahabat, yang pesan ini juga adalah bagi kita. Kata Rasul itu tadi, gak ada satupun yang akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu hanya karena amalnya. Meskipun itu juga adalah diri saya, yang tentunya Rasulullah itu kan memposisikan diri sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul akhir zaman, yaitu penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan beliau seolah-olah pesimis kalau kemudian bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak mungkin kalau nabi itu akan masuk ke dalam neraka, itu tidak mungkin ya. Para nabi dan rasul itu semuanya terjaga, baik amalnya, kemudian juga semuanya ya, itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini perlu kita mawas diri, perlu kita introspeksi. Nah, kira-kira saya ini yang seperti apa? Nabi saja seolah-olah beliau tidak menjamin dirinya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadisnya sahih, riwayat Muslim. Kemudian Nabi juga memesankan ya, berpesan kepada Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, qaribu, tetaplah berusaha menetapi dan mendekati, wasaddidu, dan berlaku luruslah, wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi,
Apalagi di sini Nabi ekstrim sekali bahasanya, pakai bahasa lan. Kalau lan itu lebih ekstrim daripada la. Wala ana tadi, bukan juga saya, kata Nabi. Kalau la itu bisa jadi bisa iya. Tapi kalau sudah lan, yang kemudian nanti hukumnya akan memansubkan dari fi'il mudhari gitu ya, maka lan yanjua, maka tidak akan pernah berhasil. Bahasanya seperti itu. Ahadun minkum bi'amalihi, hanya karena gara-gara amal kalian. Hanya karena gara-gara kalian melakukan sebuah perbuatan kebaikan. Akan tetapi bahasanya di sini sampai dengan bahasa lan yanjua gitu ya. Tidak akan pernah berhasil. Ini sudah tidak akan pernah, nggak mungkin terwujud intinya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat itu bingung. Waduh, jadi sahabat itu, orang-orang beriman ini, para jamaah sekalian, para ikhwah sekalian, ketika Nabi mengabarkan suatu kegembiraan, mereka segera menyambutnya. Ketika Nabi mengabarkan tentang sesuatu hal yang menakutkan, mereka bertanya, bagaimana solusinya ini? Seolah-olah seperti itu. Itu orang-orang beriman. Mereka langsung merespon. Mereka itu di dalam benar-benar menanggapi dari apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi, yang diucapkan sebagai sabda dari Rasulullah. Betul-betul mereka ini bersungguh-sungguh. Kalau itu kesenangan, bagaimana caranya mereka juga meraihnya dengan segera. Kalau itu adalah rasa takut, kekhawatiran, bagaimana caranya keluar dari masalah tersebut, seolah-olah demikian. Maka sama dengan ini, mereka langsung bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah gitu. Qala wala ana, ya termasuk diriku, termasuk juga adalah saya pribadi, kata beliau. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Ini agak susah kosakatanya ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan rahmat dan anugerahnya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya berfirman di sini surah An-Nahl surat 16 ayat 32, kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa yang telah kalian amalkan, dengan jerih payah yang sudah kalian lakukan. Loh, kok kayaknya kontradiktif ya? Kok seolah-olah kayaknya bertentangan. Kata Nabi kalian tidak akan masuk surga dengan selamat, atau bahkan mungkin tidak akan bisa menghindari dari jilatan api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Tapi kata Allah dalam surah An-Nahl tadi ayat 32, kok kata Allah beramalah kalian ya, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian amalkan. Ini seolah-olah bertentangan. Milih yang mana? Mungkin seperti itu. Mungkin dalam logika sederhananya ya kita ikut Allah, ikut Rasul, seolah-olah gitu. Itu bukan pilihan maksudnya para jamaah sekalian. Seolah-olah ada pertentangan karena A mengatakan ya, Rasul mengatakan tidak akan, tapi kata Allah malah disupport. Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungannya dengan beramal tadi. Maka tentunya hal ini tidak perlu dipertentangkan, kalaupun seolah-olah zahir dari nas ayat ya, kemudian juga nas dari hadis Nabi SAW seolah-olah bertentangan. Akan tetapi jelinya para ulama menjelaskan, lah kalau misalkan tidak beramal mungkinkah mendapat rahmat? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun ternyata beramal akan tetapi tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk ketika terus hanya meraih rahmat, hanya ingin menunggu, ingin meminta, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebuah amal, itu juga tidak akan pernah bisa mewujudkan cita-cita atau rahmat tadi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya di setiap malam, di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya, di dalam as-sahihain, Allah turun ke langit dunia. Salah satunya di dalamnya adalah man yas'aluni, siapa yang meminta
kepadaku fa'utiyahu, maka aku akan berikan kepadanya. Termasuk adalah siapa yang ingin diturunkan rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyaksikan hamba-hamba itu apakah dia terlelap tidur ataukah terbangun dalam qiyamul lail, dalam kenikmatan Al-Qur'an, atau mungkin bisa jadi menulis atau mungkin yang lainnya. Ada pepatah unik yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya. Beliau mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha annasafinata la tajri 'alal yabas. Kalian ingin meraih kesuksesan, kalian ingin meraih sebuah kemenangan, walan tasluk masalikaha, akan tetapi kalian tidak berjalan di tempat yang semestinya, tidak melalui relnya, tidak melalui jalan yang memang seharusnya ditempuh. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan dengan sebuah analogi sederhana, dengan perumpamaan sederhana, an-nasafinata la tajri 'alal yabas. Karena sesungguhnya perahu kapal itu nggak mungkin akan berlayar di tanah kering. Kata beliau seperti itu. Kecuali kapalnya Muhammad Al-Fatih ya, yang dinaikkan oleh pasukan-pasukannya. Oh, itu kan amazing yang seperti itu beda. Maksudnya secara fitrahnya, secara lazimnya mana ada kapal itu yang akan berjalan di tanah yang kering, atau mungkin di suatu hal yang kering, bukan di laut lah, intinya seperti itu. Nah, maka siapapun yang ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kata Nabi tadi kalian tidak akan masuk surga hanya dengan amal, kecuali dengan rahmat Allah, maka harus beramal. Kalau tanpa amal ya tentunya bisa dikatakan omong kosong. Seolah-olah kita menunggu suatu harapan yang besar. Kalau kita ingin mendapatkan menu yang spesial, ternyata yang disajikan di sebuah warung makan tersebut hanyalah pepesan kosong misalkan. Lah terus mau makan apa? Masa makan daunnya? Nggak mungkin. Nah ini para ikhwah sekalian, ini jadi nasihat bagi pribadi dan pada kita semuanya. Betapa mahalnya, betapa memang ketika kita ingin menempuh jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya sekedar kita meminta, memelas. Ya tentunya kita memelas itu dalam amal kita. Apa yang bisa kita lakukan? Maka insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas, ada banyak sekali nih. Banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari buku yang telah ditulis oleh Ustadz Agus Supriyadi LC ya. Ini insya Allah beliau sudah sangat dikenal dan familiar di Lampung ini ya. Beliau juga alumni dari Universitas Islam Madinah, biasanya ngisi di Penyejuk Hati ya kalau nggak salah ya. Penyejuk Hati Radar TV. Itu biasanya pada subuh beliau ngisi. Nah ini kita pakai kitab yang beliau tulis untuk menjadi apa? Menjadi pegangan bagi kita semuanya. Apa saja amal-amal yang perlu untuk kita tingkatkan, yang perlu untuk kita lakukan, sehingganya akan beroleh manfaat atau mendatangkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Surah Az-Zukhruf ayat 72. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita perlu tahu juga, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam menebarkan rahmatnya, di dalam memberikan rahmatnya kepada para makhluknya, itu terbagi menjadi dua. Ya, menjadi dua golongan. Ada yang rahmat ammah, rahmat secara umum. Rahmat secara umum itu Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada mereka-mereka yang memang adalah sejatinya mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa terkecuali semuanya mendapatkan rahmat secara umum. Allah tidak zalim, Allah adil, dan Allah Subhanahu wa taala dalam artian di sini dalam secara umum ini ya tidak pilih kasih juga. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan, Allah yang menentukan kadar-kadarnya itu tadi, ketentuan-ketentuannya. Nah, bagaimana rahmat yang ammah, rahmat yang bersifat umum? Dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya hafizahullah taala. Termasuk rahmah yang ammah atau rahmat yang secara umum adalah
termasuk orang-orang kafir juga akan mendapatkan, yaitu rahmat bersifat jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah. Ya, tidak jarang juga ya orang-orang yang beriman kemudian memiliki cacat fisik. Dan juga tidak jarang dan bahkan mungkin masih bisa dikatakan masih banyak sekali, mayoritas orang-orang kafir pun memiliki fisik yang sempurna. Maka dalam hal ini apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu pilih kasih? Ya tentunya tidak. Karena apa? Ada rahasia di dalamnya. Termasuk adalah mereka-mereka orang-orang yang tidak beriman, kok bisa-bisanya tetap makan, mereka minum dengan leluasa. Bahkan mungkin ada sampai menguasai seberapa bagian dari suatu wilayah, sampai kepada satu negara misalkan. Padahal mereka-mereka ini adalah sebenarnya tidak memiliki iman sedikit pun di dalam hatinya, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Ini rahmat secara umum. Karena apa? Secara duniawi Allah cukupkan. Ya, terserah kalau mau nyarinya dunia saja, ya sudah Allah cukupkan. Karena apa? Allah itu pemilik nama Al-Ghani. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pemilik nama Al-Mughni. Al-Ghani itu yang maha kaya, Al-Mughni yang maha mencukupkan, yang maha memberikan kekayaan. Sehingga tidak kemudian perlu berkecil hati bahwasanya kalau kita ini secara ekonomi mungkin masih di bawah rata-rata, maka tentunya kita minta kepada yang maha kaya, zat yang maha kaya dan yang juga memberi kecukupan. Karena tidak ada dalam kamus Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketetapan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu memiskinkan, itu enggak ada. Allah memberikan kekayaan, Allah juga memberikan kecukupan. Annahu huwa aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kecukupan tadi. Jadi kalau ada misalkan susah, senang, kemudian juga gembira dan sedih, atau mungkin semuanya berlawanan, tapi dalam hal kekayaan, Allah bukan Allah mengkayakan, Allah memiskinkan, akan tetapi Allah memberikan kekayaan dan juga Allah yang mencukupkan. Ini rahmah secara ammah ya. Baik jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah ya, rahmat fisik duniawi. Seperti pemberian makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Bahkan mungkin bisa kita lihat, kita petakan. Mana kira-kira yang bisa dikatakan mereka yang jadi gepeng misalkan ya, gelandangan dan pengemis, apalagi yang hidupnya di bantaran-bantaran sungai, atau mungkin mereka yang hidup-hidup di kolong-kolong jembatan, itu muslim atau non muslim. Rata-rata malah terkadang yang muslim terkadang ya. Nah, bagaimana kok seolah-olah kontras seperti itu? Apakah mereka tidak dirahmati? Dirahmati. Tapi dengan apa? Ya ini tadi, ya tetap dicukupi makanannya, kemudian minumannya, ya pakaiannya juga, tempat tinggal. Atau bahkan mungkin bisa dikatakan kok orang-orang yang mereka tidak beriman tapi ternyata rumahnya mewah, ladangnya luas, sawahnya luas membentang, banyak karyawannya, usahanya maju. Apakah mereka juga mendapat rahmat? Ya tadi hanya dunia saja yang Allah tampakkan di pelupuk matanya. Akan tetapi sebenarnya itu semuanya hanya secuil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangankan hanya kepada satu orang yang tidak beriman. Wong nikmat Allah itu ketika dikumpulkan misalkan dari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam sampai nanti umat yang terakhir hidup, manusia yang terakhir hidup dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikalkulasi dari awal hingga yang akhir, maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi seperti ibarat ini adalah jarum dicelupkan ke dalam lautan plung, maka ada yang menetes setitik tik. Itulah nikmat Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita mungkin mikir-mikir menyantuni fakir miskin sekali aja kayaknya udah ngitung-ngitung, misalkan, jangan kita lah ya. Ada seseorang misalkan, karena apa? Tadi kurang hidup keimanannya. Nah, maka jangan kemudian kita merasa bahwasanya oh berarti Allah itu nggak adil ya, malah yang mukmin tapi miskin.
tapi yang kafir malah kadang kaya, misalkan seperti itu. Padahal apa? Dunia. Kalau masalah itunya. Karena juga kadang ada juga orang yang muslim kemudian diberi kekayaan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun, seperti Fir'aun ya, Namrud. Itu bukan kemudian mereka-mereka ini orang-orang miskin. Ya awalnya kalau Qarun memang miskin, akan tetapi Allah berikan kekayaan tapi lupa ternyata. Kalau Namrud, Fir'aun itu bukan muslim memang ya, karena dia hanya mengaku secara rububiyahnya saja. Nah kemudian ada juga rahmat yang khosoh, rahmat yang sifatnya khusus. Kalau kita juga mengkaji tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman itu umum, nama Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada semua makhluknya. Segenap makhluknya mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sehingga bisa dikatakan Allah tidak zalim kepada siapapun, pada makhluk yang manapun. Allah berikan semuanya, fasilitasnya seleluasa mungkin. Silahkan. Tapi nanti ingat, di akhirat itu cuma ada dua, ada surga dengan neraka. Ini khusus bagi siapa? Mereka-mereka ya tentunya manusia yang sudah dibekali akal fikiran, kemudian juga dibekali hawa nafsu. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan setiap apapun yang hadir di depan matanya. Kalau yang hadir di depan matanya adalah kebaikan, kemudian dia segera melakukannya, ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Tapi ternyata ketika di depan matanya terpampang sebuah kebaikan akan tetapi diabaikan, bisa jadi dia hanya mendapat rahmat Allah yang berupa duniawi tadi. Jasadnya sehat, fisiknya juga bagus. Bahkan mungkin bisa dikatakan ya setara dengan fisik-fisik para atlet. Akan tetapi ternyata dia bukan orang beriman. Ya sayang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi dengan hal tersebut. Dia sudah biarkan, dia punya pilihan. Sama halnya dengan orang-orang yang beriman, sakit-sakitan, kemudian juga mungkin banyak masalahnya, belum lagi anak di pondok nunggak bayarannya, akan tetapi dia tetap tawakal, ikhtiar dengan maksimal, Masya Allah. Itu juga ada hal yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, berarti rahmatnya secara khosoh. Kalaupun secara duniawi pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan hamba-hambanya itu sampai kelaparan. Terkadang mungkin karena bahasa hiperbolanya manusia saja, seolah-olah wah Allah zolim sampai saya kelaparan. Padahal sebenarnya cuman sekali nggak makan asin peda misalkan, ngakunya kelaparan gitu Pak Misron. Seolah-olah gitu ya. Cuman sekali padahal nggak makan opor ayam. Wah saya ini benar-benar orang yang dirugikan gitu ya. Orang yang merugi, atau bisa dikatakan dikecewakan gitu. Apa itu maksudnya ya? Padahal apa ya, itu tadi hanya nilai dunia sebenarnya. Maka ada rahmat yang khosoh yang secara khusus yang Allah berikan, yang bersifat imaniyah, diniyah. Maka ketika Sumayyah ya, Sumayyah ini diberikan ada dua pilihan, kamu tetap mukmin dengan seruan ahadnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi kafir, tapi diberi fasilitas oleh Umayyah bin Khalaf, termasuk Bilal bin Rabah. Ya Sumayyah tidak memilih apa-apa kecuali tauhid. Karena apa? Kuat imannya. Dengan dikuatkannya imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang pertama kali mati syahid, khususnya di kalangan wanita. Itu Sumayyah. Inilah rahmat yang secara khusus yang Allah berikan. Kalau dari nama Allah Subhanahu wa taala, itulah Ar-Rahim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang istimewa hanya bagi orang-orang beriman. Hidayatut taufiq, hidayah yang mengantarkan kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk taufik, berbuat ketaatan kepada Allah, kemudahan untuk berbuat baik, diteguhkan keimanannya, dan diberi hidayah menuju jalan yang lurus, dan dimuliakan dengan masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Coba kira-kira ini kita bisa mungkin introspeksi pada diri sendiri. Ya Allah, saya ini dapat rahmat yang amah apa yang khosoh ini ya.
Kira-kira saya ini hanya dijojong duniawinya saja tanpa kemudian ingat kepada yang memberi dunia tadi, atau misalkan saya ini adalah orang yang mungkin secara dunia saya pas-pasan. Tapi kalau kata Nabi, bahasa pas-pasan itu lebih bagus. Makanya Nabi minta dan mengarahkan kepada kita, memberikan sebuah penjelasan kepada kita, memberikan arahan, petunjuk kepada kita, minta rizki kepada Allah itu yang kafafan, cukup. Waktunya beli mobil cukup ya Pak. Waktunya umroh cukup. Waktunya mau haji plus bahkan cukup. Waktunya mau nikah lagi cukup. Kan gak ada ibu-ibunya ini ya. Jadi bebas. Waktunya apa lagi? Waktunya mau memondokkan anak, waktunya mau mengkuliahkan anak, waktunya mau menikahkan anak gadis satu-satunya cukup. Karena apa? Karena kita minta rezeki yang kafafan, rezeki yang cukup. Gak perlu minta kaya, yang penting minta hidup cukup. Nah maka dalam hal ini kalau kita sudah hidup cukup, iman kita kuat, ini luar biasa. Berarti terkumpul di dalamnya, maka rahmat khosoh ini akan mewakili rahmah yang ammah. Karena apa? Karena itu tadi. Dan banyak ya, banyak sekali. Jangan kemudian kita mengira bahwa yang kita pandang itu para sahabat itu yang hanya ahlu sufah. Melihatnya Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu termasuk Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang bisa dikatakan bukan yang kaya raya atau konglomerat, itu tidak ya. Bahkan bisa dikatakan keluarga yang miskin, padahal menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita korelasikan dengan zaman masa kini, kalau kita hubungkan dengan anak presiden sekarang, ada nggak kira-kira anak presiden tapi miskinnya luar biasa? Mustahil gitu. Padahal dulu Ali bin Abi Thalib itu, yaitu tadi sahabat mulia, duluan juga masuk Islam, masih di usia kecil ya, akan tetapi kehidupannya ya biasa. Tapi beliau merasa cukup ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat berupa taufik untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Maka kalau kita ini semangat membara di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih dengan berjamaah, berarti kita mendapat rahmat secara khusus. Kalau tertinggal itu nyeselnya luar biasa, itu kita mendapatkan rahmat secara khusus. Bukan kemudian kalau tertinggal itu malah mengatakan, oh saya juga ternyata masih bisa ketinggalan ya, seolah-olah seperti itu, tidak sadar diri. Maka dalam hal ini ketika ada penyesalan, jangankan sholat wajib para jamaah sekalian. Contoh misalkan sudah rutin saja sholat duha, tersibukkan dengan aktivitas sampai kemudian tahu-tahu melihat jam sudah 11:30. Waduh, ini waktu-waktu terlarang ini untuk sholat, kecuali memang di dalam masjid atau di dalam musola seperti ini ya, di Asyajarah misalkan. Kita masuk di waktu-waktu terlarang, boleh kita untuk sholat, nggak masalah. Kalau di rumah nggak boleh. Dan kemudian kita merasa menyesal, ya Allah biasanya saya ini sholat minimal 2 rakaat aja sholat duha. Pak Misron misalkan melerai ada siswa yang ribut, berantem, ini apa menyalahkan, yang B juga saling menyalahkan lah intinya, saling menghujat, sampai bingung melihat jam, aduh ternyata udah 11:30. Bahkan mungkin melerainya itu dari jam 10 misalkan seperti itu. Ada penyesalan, berarti memang kita semuanya telah mendapat rahmat secara khusus. Karena dorongan taufik itu semuanya adalah untuk melakukan sebuah ketaatan. Bukan dengan kuantitas kekayaan yang kita dapatkan, akan tetapi kualitas ibadah, kualitas ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala nilai, yang kemudian juga itu Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian untuk berbuat baik ya, termasuk dalam hal ini adalah kita menuntut ilmu, ini adalah perbuatan terpuji dan bahkan bisa dikatakan kewajiban yang banyak sekali mungkin ditinggalkan oleh kaum muslimin secara mayoritas. Apalagi ada tantangannya bentar lagi jam 9. Ini udah jam 9 bahkan. Waduh, ini timnas lawan Uzbekistan lagi. Kira-kira ini mana yang menang? Itu mungkin sudah di benaknya itu, aduh, ini kira-kira line up-nya siapa yang main ya? Gak ada Rafael Strike gitu ya. Diganti siapa? Padahal masih ngaji itu.
Jadi seolah-olah jasadnya di sini, ruhnya sudah melayang-layang di mana-mana. Tapi ketika kita tenang, doakan saja kayak Ustaz Adi Hidayat ya. Ustaz Adi Hidayat itu ya beliau seorang ulama, tapi beliau juga masih memikirkan mudah-mudahan timnas menang gitu ya. Gak apa-apa, doakan dulu dari sini. Bahkan saya melihat tayangan di reel Facebook itu ya, sambil nonton sambil baca tasbih dia. Astagfirullah, subhanallah, untuk mendukung timnas itu tadi. Masya Allah. Nah, maka sejenak kita untuk bermuhasabah, kita mencoba memantaskan diri menjadi orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diteguhkan keimanannya dan diberi hidayah menuju jalan yang lurus sehingga meraih surga, dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cukup dulu sampai di sini pembahasan kita. Untuk kriteria-kriteria siapa saja, amalan-amalan apa saja yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau misalkan ya besok berarti pertemuan pertama tetap bahas kitab usul salasah dulu ya. Nah iya. Nah nanti misalkan kalau di pekan kedua boleh, karena tematik kan itu kajiannya, atau mungkin mau tetap melanjutkan yang kemarin ya tentang kehidupan orang-orang yang durjana juga nggak apa-apa ya. Nanti ini bisa fleksibel lah ya untuk pegangan kita semuanya, supaya semakin penasaran dan kita juga bisa istiqomah penasaran apa sih amalan-amalan yang memang harus kita lakukan, yang seyogianya untuk kita bersama-sama bersemangat di dalamnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.